Orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh akan terlihat dari gaya hidupnya. Istri Ayub tidak cinta Tuhan sungguh-sungguh, sehingga waktu masalah itu datang, alami ujian, pencobaan di dalam hidup, ya mau salahkan Tuhan. Ayub tidak, saudara, dia tidak salahkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya atas seizin Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, Anda alami hari-hari ini masalah kah, tantangan kah, proses hidup kah, dengar, Tuhan tidak pernah salah. Selalu ada rancangan yang luar biasa yang Tuhan sedang siapkan untuk Anda. Tetap kuat, tetap setia, tetap cinta Tuhan. Kan Tuhan, Anda akan lihat berkat-berkat yang datangnya dari Allah akan memberkati saudara-saudara semua. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua ini pasti mati, dan tidak ada satupun yang bilang saya masih muda, saya pasti lama mati. Tidak ada saudara-saudara yang bisa tentukan begitu. Tuhan yang tentukan. Kalau kita masih ada sampai dengan malam hari ini, saudara-saudara, itu artinya Tuhan masih kasih kita kesempatan atau waktu untuk melakukan sesuatu bagi Kristus. Dengan mudah Tuhan bisa buat kita tidak ada ini hari. Gampang saudara-saudara, gampang. Kau tinggal lihat cabu ini napas, siapa yang bisa protes? Amin saudara. Nafas hidup ini kan Tuhan yang kasih. Jadi kalau masih bernafas, masih dikasih kesempatan, dikasih waktu, sungguh-sungguhlah lakukan segala sesuatu. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik, ya, kepada semua orang, siapapun, agama manapun, kita harus berbuat baik. Tapi ingat ya, soal iman jangan kompromi, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, saudara. Jadi ini penting untuk kita pelajari bersama-sama. Jadi jangan terima bulat-bulat apa yang dikhotbahkan oleh para pendeta atau pengajar firman yang melenceng, tidak sesuai dengan kebenaran kitab suci. Jadilah anak-anak muda yang teliti, jadilah anak-anak muda yang suka baca firman, supaya saudara tidak bisa dibodohi. Seperti orang-orang di Berea tuh, kisah 17 ayat 11, coba perhatikan. Kisah 17 ayat 11 bilang begini, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Terima firman dengan segala kerelaan hati, itu yang pertama. Tapi yang kedua yang tidak boleh saudara lupa, tidak bisa saudara terima-terima saja. Saudara-saudara perhatikan, mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini dulu baru namanya jemaat-jemaat yang selidiki firman. Anak-anak muda harus begitu, selidiki kembali. Pendeta tadi khotbah tuh di mana, baca kembali, bukan datang sini tanganga. Tadi aku pulang sudah apa-apa. Pikiran kosong, live, hanya main handphone. Kapan kau habis, cepat mau main game. Anda tidak akan berubah, percayalah. Datang sini ini rindu jumpa Tuhan dan mau dengar firman, saudara-saudara, hidup Anda pasti berubah. Ini Paulus yang khotbah loh, saudara-saudara. Ini bukan Pastor Angki yang khotbah kaki kepala. Paulus yang khotbah, saudara-saudara. Itu mereka mesti cek benar tidak khotbahnya. Mereka selidiki kitab suci yang dikhotbahkan itu benar atau tidak. Ya ini dulu contoh jemaat yang luar biasa. Ya, anak-anak muda juga harus begini, spiritnya harus begini, cek kitab suci kembali supaya jangan mudah dibodohi, saudara. Karena pengajaran sekarang terlalu banyak yang melenceng. Dan kalau kita tidak belajar, aduh, parah saudara-saudara. Kita akan mudah terbawa arus. Terlalu banyak hari-hari ini pengajaran yang tidak benar. Ya, kita sudah pegang pengajaran turun-temurun tentang Tritunggal, Trinitas, saudara-saudara, ya. Tapi hari-hari ini, saudara-saudara, ada begitu banyak pengajar-pengajar tertentu yang berusaha, saudara-saudara, untuk menghancurkan pandangan itu, saudara-saudara. Ya, kita tahu bahwa Bapa, Anak, Yesus dan Roh Kudus itu setara, sederajat, sehakikat. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, sama. Tapi pandangan hari-hari ini saudara-saudara menyatakan bahwa Yesus lebih kecil dari Bapa. Nah itu ajaran sekarang begitu. Yesus tidak sederajat dengan Bapa. Kita tidak belajar sungguh-sungguh, repot saudara. Ya. Hanya karena ayat-ayat firman tertentu, misalnya Yohanes ya sering ada kalimat aku diutus. Nah itu mereka sering pakai itu tuh, berarti Yesus itu hanya utusan. Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Tapi dengar saudara-saudara, kata diutus di situ itu bicara fungsi, bukan hakikat. Itu bicara fungsi, bukan hakikat, saudara-saudara. Benar, Yesus memang diutus oleh Bapa untuk melakukan misi penebusan dosa. Benar, dia diutus.
Tapi dia diutus bukan berarti dia bukan Allah, karena itu bicara fungsi, bukan hakikat. Sama kayak begini, misalnya kita ini kan jenisnya manusia, ya. Kita semua ini kan jenisnya sama, manusia. Nah di youth yang diangkat jadi leader itu saya yang leader youth, saudara-saudara. Ya. Saya yang ketua youth. Secara fungsi saya lebih tinggi dari Anda, tapi secara hakikat, saudara-saudara, kita sama, jenisnya kita sama, manusia. Saya leader, lalu saya minta ke Eka, tolong pi San Siro sana kok ke tempat kasih ketong bisa main bola. Saya perintahkan dia pergi ke sana, saudara-saudara. Saya utus dia untuk pergi ke San Siro, bayar untuk main bola besok pagi ini. Tidak sedang menunjukkan bahwa Kak Eka itu lebih kecil dari saya, atau Kak Eka itu bukan manusia. Tidak, Kak Eka itu manusia, hanya secara fungsi saya lebih tinggi karena saya leader. Tapi kita sama-sama manusia. Begitu pula dengan Tritunggal. Yesus itu diutus oleh Bapa, tapi bukan berarti dia itu bukan Allah. Dia itu Allah. Kemarin ada yang WhatsApp saya tuh, ya, tentang itu. Pak, ini bagaimana Yesus diutus? Ini maksudnya apa? Saya jelaskan seperti yang saya ngomong tadi itu. Dia diutus bukan berarti dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Secara hakikat dia Allah, kan itu kan bukan bicara tentang hakikat, bicara tentang fungsi. Ya, adik-adik paham. Jadi kalau besok-besok ada yang tanya, adik-adik sudah bisa jawab, saudara. Apalagi kalau saudara lihat pengajaran-pengajaran di TikTok tuh kan banyak toh, yang pendek-pendek tuh kan banyak, biasa dong potong. Dan memang saya nonton fullnya, oh memang seperti itu. Ada pendeta-pendeta tertentu, pastor-pastor muda tertentu yang mengatakan demikian, saudara. Tidak percaya Yesus itu juga Tuhan, juga Allah. Ya, mereka merendahkan Yesus, saudara. Tidak sehakikat dengan Bapa. Sedangkan kita tahu Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus sehakikat, sederajat. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Melekat satu sama lain, tapi bisa dibedakan. Mana Bapa, mana Yesus, mana Roh Kudus. Amin, saudara. Nah, 2 minggu berturut-turut, saudara, kita kembali kepada bagian kita, saudara, atau pembahasan kita. 2 minggu berturut-turut kita sudah membahas tentang Matius atau Lewi, mantan pemungut cukai yang membuat keputusan untuk ikut Yesus. Sudah 2 minggu nih. Pertemuan pertama dan kedua kita membahas masing-masing poin. Ya, di dalam seri yang pertama, saudara-saudara, itu saya bicara tentang poin yang pertama. Matius mengikut Tuhan dengan motivasi yang lurus, tulus dan benar. Matius pasal yang ke-9 ayat 9. Waktu Yesus bilang, mari Matius, Lewi, ikut saya. Tanpa banyak ngomong, tanpa banyak bicara, langsung ikut. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Poin yang pertama saya bilang 2 minggu yang lalu, saudara-saudara, bahwa motivasi daripada Matius itu adalah motivasi yang lurus, motivasi yang tulus, motivasi yang benar. Saudara kalau perhatikan, tidak ada janji di sini, tidak ada jaminan di sini sama sekali, tidak ada. Tapi dia tetap ikut. Luar biasa. Kita perlu teladani Matius. Waktu Yesus bilang ikut aku, dia ikut tanpa banyak tanya. Ya, meskipun sekarang banyak orang yang mau ikut Tuhan supaya berhasil, ya punya motivasi yang tidak benar. Saya mau ikut Tuhan supaya saya berhasil, saya mau ikut Tuhan supaya saya diberkati, saya mau ikut Tuhan supaya saya cepat dapat kerja, saya mau ikut Tuhan supaya ini, supaya itu. Motivasi-motivasi yang tidak benar. Ikut Tuhan sungguh-sungguh saja. Soal berkat tidak usah ajar Tuhan. Dia tahu bagaimana cara memberkati anaknya. Amin, saudara. Dan yang kedua, minggu yang lalu saya membahas tentang Matius mengikut Tuhan dan meninggalkan segala sesuatu. Poin yang kedua di situ, saudara-saudara, sedang menunjukkan bahwa motivasi daripada Matius itu benar-benar lurus, benar-benar tulus. Memang motivasi daripada Matius atau Lewi itu motivasi yang benar, saudara-saudara. Ya, tidak melenceng. Buktinya di poin 2, dia tinggalkan segala sesuatu. Dia tinggalkan apa? Dia pun pekerjaan tuh sebagai pemungut cukai, dia tinggalkan hanya untuk ikut Yesus. Oh, kita harus seperti itu. Itu panggilan khusus. Tapi di sini kita belajar bahwa benar motivasinya lurus. Motivasinya tidak bengkok. Kalau motivasinya bengkok mungkin adalah keinginan-keinginan tertentu di dalam hati, ya, yang membuat dia untuk mau kembali ke pekerjaannya sebagai pemungut cukai meskipun tidak bisa, ya. Tapi sama sekali dia tidak seperti itu, saudara. Dia tinggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai yang memberikan keuntungan pastinya. Sebagai seorang pemungut cukai kan suka peras uang rakyat tuh berlebihan, nanti yang lebihnya itu mereka suka ambil, mereka suka korupsi. Kan ada keuntungan di situ, tapi dia tinggalkan itu semua hanya
untuk ikut Yesus. Saudara-saudara, Lukas pasal yang kelima ayat 27 dan ayat 28 ya. Lukas pasal yang kelima ayat 27 ayat 28, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Dia langsung ikut tanpa protes, tanpa banyak tanya, meskipun tidak ada jaminan dari Yesus, ikut saya kamu akan berhasil, ikut saya kamu akan sukses, ikut saya kamu akan dihormati dan lain sebagainya. Tidak ada di situ, tapi dia tetap ikut. Itu baru motivasi yang benar. Dan motivasi kita juga memang harus benar, jangan bengkok. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tidak ada embel-embel lain, tidak usah. Fokus saja di Tuhan. Soal berkat, aduh saudara, dia tahu bagaimana cara memberkati kita semua. Nah, di poin yang kedua ini saudara-saudara, di poin yang kedua ini memberikan satu kesimpulan yang menjadi pembahasan tambahan kita hari ini, bahwa segala sesuatu itu akan diuji, termasuk motivasi hati. Dengar, segala sesuatu akan diuji, termasuk motivasi hati. Diuji dengan waktu, proses, tantangan, ya, tekanan hidup, ya. Waktu kita bilang, ya, kita cinta Tuhan, itu kan kita harus diuji, saudara, supaya bisa terlihat cinta kita tuh cinta yang tulus, benar-benar murni, ataukah hanya sekedar kata-kata belaka, saudara. Segala sesuatu harus diuji, termasuk motivasi hati. Harus diuji, saudara. Dan kalau kita lihat Matius atau Lewi sudah teruji. Dia rela tinggalkan semua di pekerjaan sebagai pemungut cukai, tinggal semua hanya demi ikut Yesus. Karena dia tahu ikut Yesus ini bukan soal makan, minum dan lain sebagainya, lebih daripada itu keselamatan jiwa. Amin, saudara. Nah, ini merupakan hal yang penting untuk kita pelajari bersama-sama dalam kehidupan kita, saudara. Ya, segala sesuatu akan diuji, termasuk motivasi hati. Kan motivasi hati kita ini macam-macam, saudara, ya. Bermacam-macam, dan segala sesuatu akan diuji dan ada konsekuensi di sana, saudara. Kalau memang betul motivasi kita benar, maka akan diuji dan akan terlihat, saudara, itu tuh motivasi yang benar atau tidak, saudara, ya. Segala sesuatu akan diuji, termasuk motivasi hati yang bertujuan untuk menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Apakah motivasi hati kita benar atau tidak, kasih atau cinta kita kepada Tuhan sungguh-sungguh atau tidak, semua akan diuji, saudara. Dan ada konsekuensi. Perhatikan Yeremia 17 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya minta tambahan 5 menit lagi ya, saudara, karena saya harus selesaikan semua. Yeremia 17 ayat 9 dan ayat yang ke-10, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Segala sesuatu itu diuji, termasuk motivasi hati. Yang tahu motivasi hati saudara, saudara sendiri dan Tuhan. Kalau memang saudara bilang, saya pemotivasi datang sini benar-benar mau cari Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh cinta Tuhan, nanti akan diuji. Tujuannya supaya akan terlihat siapa kamu sebenarnya. Apakah betul motivasi hati saudara begitu? Ataukah itu hanya kebohongan yang Anda tunjukkan? Kelihatan melayani, kelihatan sungguh-sungguh, tapi ternyata waktu ada persoalan, badai, proses, tantangan, mulai tinggalkan Tuhan. Anda tidak cinta Tuhan sungguh-sungguh. Makanya perlu segala sesuatu itu diuji, saudara, termasuk yang namanya motivasi hati. Kalau kita kembali kepada Matius atau Lewi, perhatikan bahwa motivasi Matius atau Lewi itu benar-benar tulus dan benar-benar terlihat dari dia meninggalkan segala sesuatu, dalam hal ini pekerjaannya yang memberikan keuntungan besar. Minggu yang lalu saya bilang Matthew Henry, ya, para teolog mengatakan begini, saudara, ia berhenti melakukan pekerjaannya dan membuang harapan-harapan untuk bisa mendapatkan kedudukan tinggi dalam pekerjaannya itu. Dan walaupun kita mendapati murid-murid yang dulunya nelayan, kadang-kadang masih menjala ikan lagi setelahnya, tapi kita tidak pernah mendapati Matius di rumah cukai lagi. Kalau murid-murid yang lain, Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, yang nelayan, mereka masih sempat kembali kepada pekerjaan mereka. Tapi pemungut cukai kalau saudara baca, tidak ada. Sekali dia ikut Yesus, dia tetap ikut Yesus. Dia tidak kembali lagi pada pekerjaan itu. Karena memang kalau sudah berhenti sebagai seorang pemungut cukai, tidak bisa daftar kembali, tidak bisa kerja lagi, tidak bisa, saudara. Artinya bahwa itu benar-benar satu konsekuensi yang harus dia terima hanya demi ikut Tuhan.
Ya, William Barclay bilang begini, dari semua murid, Matiuslah yang paling banyak berkorban. Secara harafiah ia meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus. Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes bisa kembali ke perahu mereka. Selalu ada ikan yang bisa ditangkap dan selalu tersedia kesempatan untuk berjualan. Namun bagi Matius, jembatan untuk kembali kepada pekerjaan sudah dibakarnya. Sebab dengan melepaskan pekerjaan sebagai pemungut cukai, ia tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Jadi ini bukanlah keputusan yang mudah bagi seorang Matius. Dia rela mengorbankan segala sesuatu demi Yesus. Dia tahu dapat Yesus, dapat segala-galanya. Amin, saudara. Meskipun dia kehilangan pekerjaannya, ya dia kehilangan penghasilannya, tapi bukan itu fokusnya. Fokusnya ikut Yesus. Keselamatan jiwa jauh lebih penting. Anda tidak perlu tinggalkan pekerjaan Anda atau resign atau berhenti. Tidak perlu jadi berkat di sana. Ini panggilan khusus untuk Matius atau Lewi. Ya. Tapi poinnya adalah dimanapun Anda ditempatkan, muliakanlah Tuhan dalam setiap hal apapun yang Anda kerjakan. Saya kasih contoh berikut. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu kita baca tadi saudara, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu mereka diminta untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar, ya. Mereka diminta untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar. Mereka sama sekali tidak menyembah patung itu. Tidak menyembah. Ini dulu baru yang namanya motivasi yang benar. Segala sesuatu itu akan diuji, termasuk motivasi. Dari sini kita bisa lihat bahwa Sadrak, Mesak, Abednego itu cinta Tuhan sungguh-sungguh. Mereka cinta Tuhan sungguh-sungguh. Terbukti waktu Nebukadnezar suruh mereka menyembah patung Raja Nebukadnezar, mereka tidak mau. Sampai mereka bilang, Tuhan mau tolong, tolong. Kalau tidak pun kami tidak akan menyembah patung itu. Berarti itu motivasi hati yang ikut Tuhan sungguh-sungguh benar. Motivasinya benar. Karena diuji seperti apapun, ya, mau dibakar sekalipun mereka tidak goyah. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Kita baca dulu ya, ini sebagai bagian terakhir. Daniel pasal yang ketiga ayat 15 sampai ayat 18. Daniel pasal yang ketiga ayat 15 sampai ayat 18. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu, kata Raja Nebukadnezar. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Raja Nebukadnezar anggap enteng. Siapa yang mau tolong Masong? Dewa mana yang mau tolong? Ini bukan dewa yang tolong. Kalau kita baca secara keseluruhan, yang tolong mereka Tuhan, saudara. Ya, Raja Nebukadnezar kan hanya kasih masuk Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang. Tapi dia lihat ada 4 orang, saudara. Ya, tangan Tuhan menolong mereka. Kita baca terus ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini sedang menunjukkan iman yang dewasa, bukan iman bayi. Iman dewasa dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Suruh menyembah patung Nebukadnezar, mereka tidak mau, saudara-saudara. Ini berarti motivasi mereka ikut Tuhan bukan main-main. Motivasinya sungguh-sungguh, cinta Tuhan sungguh-sungguh. Karena diuji sekalipun dengan perapian yang menyala-nyala, sekali Tuhan tetap Tuhan. Mereka bilang mereka tidak akan menyembah. Kalau Tuhan yang mau tolong kami, melepaskan kami, Tuhan bisa melakukan. Tapi kalau Tuhan tidak melakukannya pun, kami tidak akan menyembah patung Raja Nebukadnezar. Itu kalau saya baca itu luar biasa, saudara-saudara. Meskipun mereka akhirnya ditangkap, dimasukkan ya ke dalam perapian yang menyala-nyala, tapi tangan Tuhan menolong mereka di situ. Ini sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada adik-adik bahwa motivasi itu diuji. Segala sesuatu itu diuji, termasuk motivasi hati. Tuhan uji, saudara. Diuji dengan proses, diuji dengan tekanan, akan diuji. Supaya Tuhan mau lihat siapa kamu sebenarnya. Karena ada orang yang hanya sekedar ngomong, saya cinta Tuhan, ya, saya akan setia dengan Tuhan. Mau untung rugi, susah, senang, saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Baru ada beban, sedikit masalah, sedikit, baru juga dia penuh kas putus, dia punya kas putus, saya mau melayani. Itu Anda motivasi salah dari awal. Adik-adik, motivasi harus cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dia mau pergi tinggalkan Anda, terserah.
saya menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Soal jodoh, dia pasti siapkan yang terbaik. Amin. Mesti begitu. Bukan baru kasih putus sedikit langsung kasih tinggal Tuhan. Memang Anda memotivasi ikut Tuhan itu salah, tidak benar. Makanya dengan mudah Anda tinggalkan Tuhan. Saya tambahkan ini, situ sudah. Ini sudah muka mulai asam. Saya tambah sedikit ya. Tentang Ayub. Ayub dengan dia istri. Ya, di dalam Ayub pasal 2. Ayub pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ayub pasal yang kedua ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kita bisa lihat pasangan suami istri, tapi motivasi mereka beda. Pasangan suami istri di bagian ini, saudara, mereka mengalami masalah yang sama, ujian yang sama, tapi cara pandang mereka berbeda. Ayub berbeda, istrinya berbeda. Kita tahu ya saudara-saudara ya, ujian yang pertama habis semua, kekayaan habis, anak 10 orang mati, laki-laki 7 orang, perempuan 3 orang, ya, anak 10 mati, saudara, kekayaan habis. Belum lagi dia mengalami sakit di pasal yang kedua ini, saudara. Nah, waktu istrinya lihat itu, istrinya bilang begini, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara lihat, cara pandang istri Ayub beda dengan Ayub seorang suami, beda. Dia pun istri langsung bilang, kutuki kamu pun Tuhan sudah, kutuki Allahmu dan matilah. Ini terlihat sekali saudara-saudara bahwa motivasi dia ini tidak benar dalam urusan ikut Tuhan. Motivasinya ini bermasalah nih. Motivasinya bukan cinta Tuhan sungguh-sungguh. Yang cinta Tuhan sungguh-sungguh itu Ayub. Karena Tuhan sendiri bilang bahwa Ayub itu saleh, jujur, takut akan Tuhan. Waktu tantangan itu terjadi, ujian itu terjadi, ya, terlihat sekali saudara, siapa mereka yang sebenarnya. Istri Ayub terlihat ya bahwa motivasi dia ikut Tuhan itu selama ini mungkin hanya cari uang, hanya cari berkat, bukan sumber berkat itu. Sedangkan Ayub beda. Di Ayub 10, Ayub 2 ayat 10 mengatakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Memang Ayub itu cinta Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh akan terlihat dari gaya hidupnya. Istri Ayub tidak cinta Tuhan sungguh-sungguh, sehingga waktu masalah itu datang, alami ujian, pencobaan di dalam hidup, ya, mau salahkan Tuhan. Ayub tidak, saudara-saudara, dia tidak salahkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya atas seizin Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, apapun yang Anda alami hari-hari ini, masalah kah, tantangan kah, proses hidup kah, dengar, Tuhan tidak pernah salah. Selalu ada rancangan yang luar biasa yang Tuhan sedang siapkan untuk Anda. Tetap kuat, tetap setia, tetap cinta Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Anda akan lihat berkat-berkat yang datangnya dari Allah akan memberkati saudara-saudara semua. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus.